Anak Miss kelas 3 ketemu lagi dengan Miss Lia dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Baiklah, pada hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia dengan materi pembelajarannya yaitu tentang ciri-ciri makhluk hidup tumbuh. Jadi sebelum Miss memulai penjelasan Miss pada hari ini, semua persiapkan dirinya dan perhatikan serta dengarkan penjelasan Miss. Oke, Miss akan memulai Bahasa Indonesia kelas 3. Baiklah, kali ini kita akan belajar mengenai ciri-ciri makhluk hidup, itu tumbuh. Apakah anak-anak tahu apa itu tumbuh? Ya, di sini pengertian tumbuh dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau yang disingkat dengan KBBI. Oke, tumbuh adalah hidup dan bertambah-tambah dari benih. Sedangkan secara umum, tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Sama seperti pada gambar di bawah, ya. Di sini ada gambarnya dari waktu masih balita hingga berusia 70 tahun. Jadi manusia itu mengalami pertumbuhan dari dia masih anak-anak sampai dia kembali lagi ke masa tuanya. Selanjutnya di sini ada teks. Teksnya Miss ambil dari buku teks tematik terpadu halaman 24. Hari ini Miss akan membacakan ya, tolong disimak dan dengarkan. Judulnya Makhluk Hidup Tumbuh. Manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Hewan dan tumbuhan juga mengalami pertumbuhan. Ya, jadi yang mengalami pertumbuhan itu manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Jadi, tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan berat tubuhnya. Jadi, tumbuh itu artinya bertambah ukuran tingginya atau ukuran badannya dan berat tubuhnya. Selanjutnya, kamu tumbuh dari bayi sampai dengan saat ini. Berat dan tinggi badanmu selalu bertambah dari tahun ke tahun. Oke, di sini ada Miss buat teksnya, yaitu ceritanya tentang Nina. Oke, tolong perhatikan. Ayo mengamati. Nina sedang melihat sebuah album foto. Terdapat foto dirinya mulai dari bayi hingga di usianya saat ini, yaitu 9 tahun. Namun Nina tidak mengenali foto dirinya saat kecil. Ibu menjelaskan kepada Nina bahwa ia tumbuh dan berkembang. Coba amatilah pertumbuhan dan perkembangan dirimu. Apakah semakin tinggi? Hal itulah yang membuktikan bahwa kamu mengalami pertumbuhan. Manusia dilahirkan dari bayi. Bayi lalu tumbuh menjadi anak-anak, remaja, dan dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia akan terhenti dan beranjak menjadi tua. Selain pertumbuhan, Nina juga mengalami perkembangan. Saat bayi, Nina belum dapat makan dan minum sendiri. Ibu atau ayah yang menyuapi dan memberi minum kepada Nina. Oke, sesuai gambar. Ini di sini ada Nina yang sedang disuapi oleh ibunya. Jadi waktu masih kita bayi atau waktu kita masih balita, kita belum bisa makan sendiri. Kita hanya bisa disuapi oleh orang tua kita, yaitu bisa papa kita atau bisa mama kita. Saat masih bayi, Nina juga belum dapat berjalan sendiri. Ibu atau ayah yang menyuapi dan memberi minum kepada Nina. Saat masih bayi, Nina juga belum dapat berjalan sendiri. Nina dituntun oleh ayah dan ibu. Kini, Nina dapat melakukannya sendiri tanpa bantuan ayah dan ibunya. Itulah yang dinamakan perkembangan. Oke, jadi pertumbuhan itu berarti dia mengalami tinggi badan dan perubahan berat badan atau perubahan tinggi badan, ya, itu namanya pertumbuhan. Jadi di sini ada tugas.
tugasnya yaitu di sini ada Miss buat teks atau cerita yang judulnya mengenai faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi anak-anak terlebih dahulu baca ceritanya ini atau teksnya ini dengan baik-baik serta ada instruksinya. Ya, ini teksnya. Oke, di sini instruksinya atau tugasnya. Setelah anak-anak membaca teks, anak-anak dapat simpulkan mengenai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia ya. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan atau pertumbuhan manusia? Itu tugas yang pertama. Tugas yang kedua, anak-anak mencari informasi mengenai diri anak-anak sewaktu anak masih bayi sehingga saat ini ya. Carilah informasi mengenai pertumbuhan dan perkembanganmu mulai dari bayi hingga sekarang. Jadi anak-anak bisa menanyanya atau mewawancarai ibu atau ayah kamu mengenai pertumbuhan dan perkembangan kamu dari kamu masih bayi hingga sekarang. Oke. Dengan pertanyaannya. Ya, di sini ada pertanyaannya. Apa saja makananku saat masih balita? Di mana aku bisa belajar berjalan? Kapan aku mulai lancar berbicara? Siapa yang mengajari aku berbicara? Mengapa aku belum bisa makan sendiri saat masih bayi? Jadi pertanyaan inilah yang nanti kamu tanyakan kepada orang tua kamu mengenai diri kamu dari masih kamu bayi hingga kamu sekarang ini. Sudah? Oke, demikian penjelasan Miss kepada anak-anak Miss. Semoga anak-anak Miss paham dan mengerti akan penjelasannya dan selamat mengerjakan tugasnya dan tetap semangat belajarnya.